Selamat pagi saudara, kembali lagi bersama saya Jenny Siombing dalam Sapa Samud. Saudara, pagi ini kita akan membahas seputar pentingnya literasi visual di tengah gebrakan AI. Dan pagi ini sudah hadir bersama kita akademisi bidang komunikasi Bang Irsan Mulyadi. Langsung saja kita sapa. Halo Bang Irsan, Halo, selamat pagi. Jenny. Lagi sibuk apa nih Bang akhir-akhir ini? Lagi sibuk disertasi pastinya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat proses disertasi selesai sampai di sidang terbuka. Selain itu juga sibuk ngajar di beberapa universitas di Sumatera Utara. Oke, udah ada di ngajar di mana aja Bang? Ada di 2 kampus di Sumatera Utara di komunikasi. Oke, komunikasi juga ya Bang. Iya. Bang ini selaku akademisi komunikasi nih. Nah ini kan banyak ya Bang, perkembangan AI juga sudah semakin berkembang. Ini menurut Abang bagaimana sih tingkat literasi masyarakat, terutama Indonesia ataupun wilayah Sumatera Utara ini terkait konten visual, apalagi dengan adanya gebrakan AI akhir-akhir ini? Nah, saya sedikit bercerita ya tentang AI. Nah, AI ini sendiri sebenarnya bukan menjadi barang baru gitu. AI ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1956 di salah satu konferensi, kalau nggak salah itu konferensi Dortmund namanya, seperti itu. Nah, namun AI itu tidak dianggap tidak menjadi primadona pada saat itu. Nah, di tahun 2000-an AI menjadi sesuatu hal yang sangat membantu masyarakat gitu. Ya, nah, terkait literasi, nah ini yang menjadi persoalan memang. Kadang-kadang memang tingkat pemahaman masyarakat tentang AI dan segala macam itu masih minim, sehingga kita juga nggak tahu nih, masyarakat nggak tahu ini produk beneran atau editing atau kecerdasan buatan, sehingga masyarakat ya langsung saja menelan bulat-bulat kalau ini adalah produk yang benar, kira-kira gitu. Nah, beberapa faktor yang menjadi ini ya pendukung kenapa masyarakat langsung menelan mentah-mentah, ya itu yang pertama tingkat literasinya memang sangat rendah. Kita jarang saring dulu nih beritanya. Kita jarang saring beritanya, sehingga begitu dapat langsung sharing. Nah, ini jadi persoalan seperti itu. Berarti ini sebenarnya AI sudah ada sejak sangat lama ya, dan memang saat ini sepertinya AI ini sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan kita ya Bang. Tapi menurut Abang nih, sebenarnya seberapa penting sih literasi visual ini harus dimiliki oleh masyarakat? Penting, sangat-sangat penting menurut saya. Coba kita bayangkan ketika Pilpres 2019 waktu masyarakat Indonesia terpecah dua gitu ya, antara kubu A dan kubu B, pemilih A dan B. Nah, ketika kita kecenderungan ke A dan ke B gitu, nah apapun itu produknya gitu, kita langsung saja share dan segala macam, foto-foto hoax, teks hoax dan segala macam. Nah, sehingga tanpa pikir panjang kita itu tidak kalau bahasa anak zaman sekarang tidak googling gitu, googling. Nah itu yang penting gitu. Jadi kita sebelum mendapatkan informasi itu ya harus di cross check dulu gitu, ya kalau bahasa anak zaman sekarang di googling segala macam. Nah, memang kadang-kadang ketika kecenderungan kita menyukai sesuatu atau dalam tanda kutip, dan juga sebaliknya juga itu yang menjadi persoalan gitu. Misalnya saya sudah punya pilihan gitu dengan segala sesuatu apapun itu, ya ketika saya anggap ini sangat konten ini bisa merugikan si lawannya ini, maupun apapun itu, menurut kita apapun mau asli atau tidak ya kadang-kadang di-share, itu menjadi persoalan lagi gitu. Bukan hanya sekedar pemahaman edukasi, juga kadang-kadang keberpihakan itu yang menjadi persoalan lagi. Nah, tapi balik lagi nih Bang, kadang kita searching, cari tahu lebih dalam gitu. Ternyata mungkin informasi yang kita dapatkan itu juga belum tentu gitu kebenarannya. Nah, ini gimana nih cara dapetin cara nyari tahu atau menemukan informasi yang sebenarnya gitu? Nah, sebenarnya banyak website-website yang bisa membantu itu. Misalnya semacam Cek Fakta, Infocom dan segala macam itu sudah mengeluarkan itu. Gampang sebenarnya kan kalau seandainya kita paham tentang bagaimana algoritma dan mekanisme cara bekerja cek fakta, itu sangat mudah. Misal kita asumsikan ada konten gitu yang kita dapat, kita asumsikan lah ini misalnya tokoh A sedang apa gitu misalnya, nah kita ragu nih ini benar tidak fotonya, ya sudah tinggal kita searching saja dengan kata yang sama, cari saja dengan di situ di berita atau gambar. Ketika seandainya ada berita yang
media konvensional, kita anggap media konvensional yang kredibel memberitakan itu, nah berarti itu benar. Ketika tidak ada itu kan harus diragukan. Ya udah cukup stop di situ. Nah, cara-cara mudah itu yang dilakukan. Kalau seandainya foto gitu, kalau seandainya foto ya visual, kan di Google itu ada Google Image tuh. Iya, Nah, benar. itu yang menjadi persoalan. Banyak masyarakat yang tidak sering tidak menggunakan aplikasi Google Image itu gitu. Dimasukkan fotonya. Kalau seandainya ada foto yang sama, kecenderungannya wah ini palsu, ya sudah stop gitu. Nah, sekali lagi memang tingkat literasi masyarakat ini ya kalau bahasanya sangat minim ya mungkin ya seperti itu. Oke, terus ini gimana nih Bang? Cara meningkatkan literasinya masyarakat terutama dalam bidang visual sendiri. Apakah dari segi pendidikan dan seberapa besar pendidikan itu berpengaruh dalam hal literasi visual masyarakat sendiri? Sangat berpengaruh. Bahkan terkadang kita sadar gitu, bukan hanya pendidikan gitu, bahkan terkadang kita juga di kalangan teman-teman yang latar belakangnya pendidikan cukup tinggi juga kadang-kadang dalam tanda kutip menjadi orang yang menyebarkan itu gitu. Saya punya grup gitu, yang isinya teman-teman yang kira-kira latar belakang pendidikannya lumayan, terus profesinya itu yang semacam mengedukasi dan menyampaikan informasi, juga ada beberapa yang menyebarkan itu gitu. Nah, itu menjadi persoalan di grup itu. Kita bilang jangan, ini salah, cek dulu dan segala macam. Berarti ini jadi tantangan tersendiri juga dong bagi pihak akademisi. Ini jadi tantangan sendiri di grup yang isinya teman-teman yang praktisi gitu, yang setiap hari menyampaikan informasi segala macam, juga menjadi orang menyebarkan itu gitu. Udah jelas-jelas kita bilang ini faktanya ini, tapi kadang-kadang sekali lagi dia ada ngeyel, ini oknum ya, ini sekali lagi oknumnya itu bahwa persoalan ini bukan hanya persoalan bagi orang masyarakat awam, bahkan latar belakang pendidikan dan juga pekerjaan juga mempengaruhi orang. Kadang-kadang diingatkan juga nggak mau. Iya benar, susah gitu. Susah, karena sekali lagi saya bilang, apalagi menyangkut politik atau momen-momen tertentu, ketika dia sudah punya pilihan, keberpihakan ya itu ya, akhirnya semacam buta gitu. Terus apa nih Bang yang harus kita lakukan? Apalagi nih, saya sebagai anak muda itu mungkin saya masih sering nih kemakan sama berita-berita hoax itu. Betul. Apalagi mungkin orang tua gitu, orang tua yang udah masuk golongan tua ya seperti itu gimana nih langkah-langkah yang harus mereka lakukan seperti itu? Nah, beberapa diskusi yang kita lakukan gitu, ternyata salah satu penyebar berita bohong, visual dan segala macam itu adalah grup keluarga mungkin. Sepertinya termasuk grup keluarga saya ini. Grup keluarga itu salah satu penyumbang untuk menyebarkan informasi itu. Nah, karena apa? Sekali lagi karena literasi itu kurang. Caranya seperti apa ya? Makanya ini PR yang PR yang berat bagi kita, dan menurut saya tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Memang harus ada beberapa orang yang harus concern gitu. Ya biarkan saja nanti ketika kita dianggap mengedukasi, ya ini kita dianggap dalam tanda kutip ya orang-orang yang dalam tanda kutip orang ini sok suci dan segala macam ya biarin aja, nggak apa-apa. Nah, sekali lagi ya kalau menurut saya kontinuitas itu memang harus kita lakukan untuk mengedukasi. Nah, sekedar informasi Jenny bahwa saya itu pernah menjadi korban penyebaran foto saya itu. Saya dulu kan sebelum akademisi jurnalis foto tuh ya. Di 2014 foto saya itu diedit, hasil foto saya itu diedit, ada kunjungan presiden, pada saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Sinabung. Nah, saya foto bantuan Istana Negara gitu. Jadi ada goodie bag di situ di dekat tenda pengungsian. Nah, foto itu publish di kantor saya dulu gitu. Nah, foto itu tayang di web dan segala macam. Foto itu diambil, nggak tahu kerjaan siapa, diedit lambang Istana Negara menjadi lambang partai. Nah, itu sempat ramai, itu yang pertama. Terus yang kedua, foto saya juga pernah kalau itu kan visual, ini teks. Foto banjir di Medan, diambil fotonya foto saya, tapi teksnya dibuat di banjir Jakarta. Jadi artinya apa? Artinya kebohongan ini bukan hanya sebatas teks, bukan sebatas visual, teks juga itu jadi persoalan. Oke, berarti ini cukup berpengaruh ya Bang? Berpengaruh. Oke, Bang, ini next saya mau nanya lagi nih, kira-kira sebenarnya
AI ini boleh nggak sih sebenarnya kita manfaatkan dalam kehidupan kita, dan lalu ini bagaimana sih sebenarnya cara membedakan konten yang otentik dengan konten yang memang sudah melewati manipulasi gitu? Nah, jadi kan gini, AI itu ada beberapa tingkatan nih Jenny. Yang pertama, tingkatan paling rendah, tingkatan tengah, dan tingkatan paling tinggi. Nah, tingkatan paling rendah itu kalau di handphone itu ada namanya Siri ya. Siri, nah itu kecerdasan buatan yang banyak dipakai orang. Nah, kalau tingkatan yang paling rendah ya, tingkatan yang tengah yang itu yang kita gunakan seperti aplikasi pendeteksi wajah dan segala macam. Nah, kalau yang tinggi ini sedang dikembangkan untuk membantu umat manusia. Nah, AI sendiri itu menurut saya banyak digunakan di beberapa bidang nih Jenny, di bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan juga sekarang bidang komunikasi nih yang paling banyak. Tinggal persoalannya adalah AI ini seperti dua mata pisau nih Jenny, mau dibuat untuk memotong daging atau mau digunakan untuk tindakan yang merugikan orang. Nah, persoalannya adalah itu kadang-kadang ada momentum tertentu yang digunakan untuk merugikan orang lain. Nah, caranya sebenarnya kalau seandainya selain cek fakta dan segala macam, kalau kita bisa mudah mengidentifikasi dari visual itu sangat mudah. Misalnya video nih ya, jadi ya kalau seandainya contohnya misalnya ada gambar goyang-goyang, nah di sininya itu agak-agak blur dan segala macam, itu hampir dipastikan ya itu kecerdasan buatan gitu. Nah, video-video yang terakhir itu kan yang rame itu ada misalnya pemain sepak bola gitu Jenny ya, dia main dengan lawannya itu robot gitu. Nah, pas di robotnya itu bayangan-bayangannya kelihatan sekali kelihatan sekali itu editing. Nah, persoalannya balik lagi Jenny, ini ke individualnya. Kalau seandainya orang melihat itu wah ini nggak apa-apa kirim aja, ini kemungkinan ini kayaknya nyata gambar asli. Atau misalnya kalau sekitar 3 tahun lalu yang pesawat mendarat gitu ya, pesawat mendarat kelihatan kayak asli jadi. Tapi kalau banyak ya Bang bentuk kecurangannya sendiri. Dan ini saya masih bakal tanya lagi bentuk kecurangan seperti apa yang Abang temukan dari hari ke hari di tengah perkembangan AI ini sendiri. Tapi kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Saudara, kembali lagi bersama saya Jenny Siombing dalam Sapa Semut. Oke, Bang, kita balik lagi nih ke pembahasan yang tadi. Biasanya nih bentuk kecurangan seperti apa yang paling banyak ditemukan dalam visual ya Bang, berhubungan dengan AI sendiri seperti itu? Nah, saya cerita juga bukan hanya di Indonesia, bahkan 2023 kemarin pada Maret gitu, Amerika itu kebobolan gitu. Fotonya Donald Trump itu diedit pakai aplikasi artificial intelligence yang menggunakan semacam kata-kata langsung muncul gitu visualnya. Misalnya Donald Trump ditangkap gitu-gitu, muncul gambar. Jadi visualnya Donald Trump itu ditangkap saat akan mau diadili gitu, ditangkap sama polisi di Amerika. Itu ramai sampai jutaan orang yang mengirim ulang. Nah, ternyata itu foto kecerdasan buatan yang juga hoax gitu itu. Nah, bahkan negara adidaya sekalipun masyarakatnya itu juga masih kemakan gitu. Hoax oleh visual itu artificial intelligence. Apalagi misalnya kita di negara kita yang misalnya masyarakatnya pendidikannya itu tidak setinggi negara-negara maju gitu. Nah, jadi visual-visual yang kita dapatkan itu ya begitu. Misalnya contohnya editing kepalanya diedit dan segala macam. Nah, itu. Terus juga persoalan editing visual AI ini yang banyak korban masyarakat selain tokoh politik itu adalah perempuan, Jenny. Jadi contohnya mohon maaf nih ya, perempuan itu jadi korban. Jadi sorry nih, wajah diambil terus gambarnya itu bodinya itu yang lain, gambar-gambar orang lain yang sangat merugikan dia gitu ya, termasuk yaitu mohon maaf ya pornografi gitu. Ini itu banyak dirugikan oleh perempuan. Nah, jadi Jenny
kalau Jenny, pasti Jenny sering dengar lah ya, ada beberapa negara, kayak kemarin kasus di Amerika, ada ibu yang hampir ketipu gara-gara dia itu ditelepon, anaknya itu ditelepon oleh seseorang menggunakan wajah si ibu, suara ibu dan segala macam. Terus akhirnya kalau nggak salah anaknya sadar gitu, anak sadar, oh ini kayaknya ada yang dia curigai, ini bukan ibuku asli katanya. Jadi bahkan artificial intelligence visual itu sampai sudah gitu. Jadi saya coba cari tahu apa ini penyebabnya. Nih ternyata bahwa kita ini sering kegerancingan nih Jenny. Misalnya suara kita share di media sosial sedang apa, nah itu mereka kumpulin gitu. Terus wajah kita terus mereka kumpulin tuh, ada satu aplikasi apa gitu saya. Nah itu dikumpulin sehingga kayak nyata nih Jenny. Jadi sampai sebegitunya. Jadi kasus di Amerika itu seorang anak hampir ketipu, ada orang yang menelpon kira-kira video call gitu. Nah itu gambar ibunya gitu, padahal bukan. Ya, cara bekerjanya itu mereka ambil dari media sosial, baik voice maupun visual. Nah ini kan saya juga sering nih bagiin foto ataupun voice saya nih di media sosial. Lalu ini bagaimana nih untuk mengamankan privasi saya sendiri itu, begitu? Di Indonesia saya belum menemukan yang kasus-kasus yang sangat sangat berdampak terhadap kriminal gitu. Kalaupun seandainya ada, nanti coba kita lihat sama-sama. Nah kalau menurut saya sudah mulai jarang untuk memposting itu, Jenny, karena menurut saya adalah privasi itu kadang-kadang sangat kita butuhkan di zaman ini gitu. Karena misalnya saya pernah dapat konten gitu, bagaimana cara mereka bekerja itu Jenny. Jadi ada beberapa foto, misalnya kita foto gitu di belakang rumah saya muncul misalnya nomor rumah saya gitu, mereka ambil tuh. Nomor sekian, nomor rumahmu. Terus pada saat saya wisuda, saya pegang ijazah, saya diambil mereka tuh. Oh ini lulusan ini. Jadi sehingga mereka gabungkanlah semua data, muncullah terakhir data saya itu muncul dari postingan-postingan saya. Nah saya pernah dapat literasi tentang itu, bahwa persoalan AI ini bukan hanya pemahaman literasi, tapi kadang-kadang kita menjebak diri kita sendiri. Jadi apa nih Bang, hal yang boleh dan mungkin tidak boleh kita bagikan seperti itu? Nah kalau menurut saya, kalau seandainya sifatnya pribadi gitu, misalnya contohnya alamat rumah, terus misalnya data-data pribadi seperti misalnya ijazah, KTP dan segala macam, itu kalau lebih baik nggak usah diposting, nggak usah hindarin saja gitu misalnya. Nah terus juga contohnya ya Jenny, saya juga bingung kadang-kadang kan orang tua yang memposting anaknya itu sekolah di mana dan nama lengkapnya di mana. Nah itu kan coba bayangkan, kita tuh berteman dengan ribuan orang, ya kan? Kita nggak tahu apakah asli atau dia teman kita tadi. Nah ketika kita posting itu berarti kan dia sudah tahu nih anak saya sekolah di mana, terus namanya siapa. Nah kita kan sudah memberitahukan informasi yang ini ya Jenny, yang sifatnya pribadi kepada publik. Padahal itu ya menurut saya nggak perlu kita sampaikan kepada publik siapa anak kita sekolah di mana, kelas berapa gitu. Oke, jadi sebenarnya semerugikan apa sih Bang dampak dari AI ini sendiri, terkhusus untuk masyarakat luas ya? Kalau menurut saya seperti yang saya katakan tadi, bahwa AI ini seperti dua mata pisau ya. Digunakan yang baik, banyak manfaatnya, seperti dunia kesehatan, perbankan yang menghitung perbankan ya kan, bisa membantu dengan mudah manajerial, terus kesehatan gitu. Nah yang menjadi persoalan adalah tingkat kerugiannya ketika seandainya itu dia bohong. Nah itu yang menjadi persoalan. Ini apakah oknumnya nggak bisa ditemukan ya Bang? Sebenarnya bisa oknum-oknum ini ditemukan menurut saya, Jenny. Bisa ditemukan oknum-oknum itu, tapi kan persoalannya tingkat keseriusan kasusnya ini menurut saya gitu. Tingkat keseriusannya gitu. Ketika seandainya dia contohnya merugikan dan masyarakat itu melaporkan, saya pikir pihak tertentu memang harus untuk menyelesaikan ini gitu. Nah, kasus-kasus terakhir di perbankan kan misalnya misalnya phishing gitu-gitu, itu kan juga menjadi persoalan kan. Gitu.
Bang, ini Abang dari segi akademisi nih, bidang komunikasi gitu. Tapi Abang tentu pasti masih mengalami beberapa kendala, yaitu dalam mendeteksi mana sih karya asli dan juga karya yang tidak asli gitu. Nah, terus ini gimana sih cara Abang gitu mendeteksi, kemudian juga mengatasi manipulasi yang Abang temukan sehari-hari? Iya, benar apa yang Jenny katakan. Kendala-kendalanya itu memang kita juga kadang-kadang bingung, ini asli atau ini hoax ya gitu. Nah, Tantangan terbesar Abang nih untuk membedakan itu di bagian mana sih? yang pertama tantangan terbesarnya itu adalah ketika foto itu diedit sangat-sangat rapi. Kita sebut saja misalnya namanya Agan Arahab. Agan Arahab itu memang dia membuat konten, tapi dia mendeklarkan diri ini bukan produk jurnalistik. Contohnya misalnya fotonya Ahok bersalaman dengan Habib Rizik gitu. Habib Rizik bersalaman pada saat lagi rame-ramenya itu. Nah, tapi dia bilang kalau ini foto editing gitu. Nah, persoalannya adalah ketika seandainya itu tidak disampaikan oleh oknum tertentu yang mengatakan itu foto editing, itu disebar luas segala macam. Nah, tantangannya menurut saya adalah yaitu balik lagi ke tingkat literasi kita sendiri ya. Tidak sekali kalau menurut saya untuk meng-cross check ini ya, berbagai aplikasi bisa kita manfaatkan seperti misalnya Google gitu kan, Google Image. Kita cari aja, kita masukkan fotonya. Ketika seandainya gambarnya itu, oh ini ada gambar yang sama, tetapi mukanya berbeda. Kita cari sumbernya ini, oh ini yang benar. Nah, yaudah tinggal kita, apakah tinggal sekali lagi Jenny, balik ketika kita itu sudah dapat informasi yang benar, kita balik lagi, mau nggak kita mengklarifikasi? Kita masih juga kadang-kadang masih ragu kan, kita klarifikasi. Nah ini takutnya kita yang diserang. Nah ini kita hidup di zaman post-truth. Post-truth itu bagaimana ketika kebohongan dikemas secara rapi dan mendapatkan apresiasi orang banyak, itu bisa menjadi kebenaran. Oke, berarti saya penasaran nih Bang, ini sebenarnya sampai di tahap mana kita bisa memanfaatkan AI ini sebagai produk visual yang dipakai oleh masyarakat, mungkin dalam bidang jurnalistik atau bidang lainnya? Nah, ada beberapa stasiun televisi yang menggunakan AI ya sebagai presenter ya, segala macam. Ada ya beberapa segala macam. Nah, itu juga mungkin manfaat AI gitu. Nah, terus juga misalnya di Amerika gitu, di negara-negara maju yang sudah tidak menggunakan editor lagi nih Jenny. Jadi editornya itu, ini kan tadi visual ya kalau yang di stasiun TV. Nah, kalau di negara-negara maju itu teks. Jadi dia tidak menggunakan lagi editor. Jadi begitu dapat berita yang disampaikan dari lapangan, nah ada aplikasi yang sudah mengedit itu pakai teori piramida terbalik yang sangat penting dan segala macam. Itu bahkan aplikasi itu menggunakan itu. Nah, tinggal memang sekali lagi Jenny, ini seperti dua mata pisau. Mau digunakan untuk memotong daging yang memiliki manfaat atau sebaliknya gitu yang membuat orang kerugian. Nah, AI sendiri kalau menurut saya ketika seandainya dimanfaatkan dengan baik luar biasa nih, karena memang udah zamannya nih Jenny, karena udah zamannya dan pengguna terbanyak adalah Gen Z rata-rata. Dan Gen Z juga kadang-kadang persoalannya mereka itu FOMO tuh. Kebanyakan FOMO sih. Bang, FOMO begitu dapat informasi, ya aku pengen dapat ini nih, aku orang pertama yang mendapatkan informasi langsung dia sebar. Oke Bang, ini pertanyaan terakhir dari saya, singkat aja nih ya Bang. Ini kan udah deket pilkada ya Bang. Apa aja nih yang perlu diperhatikan sama masyarakat nih terkait keberadaan AI? Apalagi itu beberapa bulan yang lalu itu sempat ya ada video Pak Jokowi itu berpidato menggunakan bahasa Mandarin nih. Singkat aja nih Bang, apa nih yang perlu diperhatikan sama masyarakat sendiri, apalagi jelang pilkada? Ya, yang pertama kalau menurut saya, kalau saya klasifikasikan umur dan pendidikan, kalau seandainya masyarakat yang umurnya itu sudah di atas usia produktif, ketika ada informasi itu ya coba tanya aja dulu sama anaknya, coba ini benar atau tidak gitu. Kalau seandainya tidak benar ya udah stop untuk jangan disebar gitu. Nah, kalau seandainya masyarakat yang Gen Z dan generasi milenial, kalau seandainya ada sesuatu yang yang kita curigai dari, saya yakin bahwa tidak ada yang sempurna dalam kejahatan gitu. Ada saja gambar-gambar yang misalnya kalau kita teliti gitu, misalnya kita zoom, oh ini kok kayaknya ini di Photoshop ini segala macam gitu. Nah, itu patut kita curigai, langsung searching di googling gitu.
tentang peristiwa ini. Kalau seandainya kita anggap oh ini tidak benar, ya sudah sampaikan link yang benarnya, sampaikan kepada masyarakat. Saya pikir itu. Oke, berarti sebagai masyarakat kita harus tetap kritis nih ya Bang dalam menyaring informasi. Tetap kritis dan jangan langsung mau terima bulat-bulat informasi. Oke, menarik sekali Bang Irsan. Terima kasih Bang Irsan sudah mau diundang ke Kompas TV. Saudara, itu dia tadi pembahasan saya dan Bang Irsan terkait pentingnya literasi visual di tengah perkembangan AI. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Jenny Siombing mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di Sapa Sumut selanjutnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya.